Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam channel Pusar Galuh yang setia dalam menyajikan sejarah lokal, sejarah nasional, sejarah kawasan, kearifan lokal, seni budaya dan tradisi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu situs yang berada di wilayah Batu Karas, Pangandaran, ya, Cijulang. Dan ini merupakan salah satu situs yang unik, yang mana di dalamnya terdapat ada babad yang disebut dengan Puraga Jagat, yang kaya akan sejarah yang perlu kita ungkap kembali lebih ke catatan sejarah dan peristiwa. Mungkin kita akan tarik dari sejarahnya, ya, berdasarkan cerita bahwa Sembah Agung ini merupakan keturunan dari Raja Mandala, ya. Raja Mandala memiliki 5 keturunan yang bersama-sama. Yang pertama dan ini Gede Aki Gede, yang lokasinya ada di Jurago, masih di wilayah Pangandaran, tepatnya di Kecamatan Cigugur, ya. Kemudian ada ya Sembah Agung sendiri atau ya disebut dengan Jang Langas, itu di wilayah Cihaur. Penuturan dari juru kunci bahwa Cihaur ini wilayah Galuh, ya, sekitar abad ke-16. Kalau kita lihat bahwa Cihaur yang di sini bukan Cihaur Beti Ciamis, melainkan wilayah Ukur, ya, pecahan dari kerajaan Pajajaran, ya. Karena dari wilayah Ukur itu di Jawa Barat terdiri dari 9 daerah. Ada yang disebut dengan Ukur Sasangga, yaitu Ukur Bandung, wilayah Banjaran dan Cipejeh, Ukur Pasir Panjang, wilayah Majalaya dan Tanjung Sari, Ukur Biru, wilayah Ujung Berung Wetan, Ukur Kuripan, wilayah Ujung Berung Kulon, Cimahi, dan Raja Mandala. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa Sembah Agung berasal dari Ukur Kuripan, ya, Raja Mandala. Yang lainnya ada Ukur Curug Agung, wilayah Cihea, Ukur Aranon, wilayah Wanayasa, Ukur Sagara Herang, wilayah Pamanukan dan Ciasem, Ukur Nagara Agung, wilayah Gandasol, Adiarsa, Sumedang, dan Ukur Batu Layang, Kopo, Rongga, sampai Cisondan. Kenapa Ukur ini begitu sangat terkenal? Karena nanti adanya sosok Dipati Ukur, ya, yang menentang pada Sultan Agung Mataram dalam upaya melakukan perlawanan terhadap Belanda atau pada saat itu VOC, ya. Dan kejadian tersebut diabadikan juga. Kenapa? Karena membuat marah Sultan Agung Mataram karena kegagalannya dalam merebut kembali Batavia, ya. Ini sejarahnya berarti berasal dari Ukur Raja Mandala, ya, Cimahi, ya, Cimahi. Nah, ini perlu ditelusuri kembali. Kenapa? Karena menurut penuturan beliau bahwa Jang Singa itu merupakan yang sekarang ada di Panjalu. Ini perlu penelusuran kembali. Dan Jang Raga itu yang ada di Ciamis. Ya, kalau di Ciamis ada Jang Raga dan Jang Pati. Ya, itu pembesar utama. Kemudian Jang Raga juga sama. Kalau Jang Pati itu nantinya juga Jayang Pati, menjadi pencetus Cikal Bakal Kabupaten Galuh, beserta keturunan dari Haur Kuning. Perjalanan Jang Langas dari Cihaur, ya, itu tujuannya untuk meyakinkan cerita Raga Sangsang. Raga Sangsang ini siapa?
merupakan kejadian penyerahan Putri Nini Gede Aki Gede, ya, merupakan istri dari Raja Sangsang Raden Tamela di Sukapura. Nah, sampai saat ini seperti halnya Raden Tamela di Sukapura, Raden Tamela di Sukapura masih jadi misteri, ya, untuk sosok Raden Tamela. Putri Nini Gede yang merupakan istri Raja Sangsang diminta oleh Raden Tamela waktu itu padahal sudah bersuami. Singkat cerita, Raga Sangsang berniat untuk kembali ke Kedung Randu Banyumas melewati Cihaur. Nah, Raga Sangsang ini berarti merupakan pembesar juga yang ada di Kedung Randu Banyumas. Apa hubungannya beliau dengan Sembah Agung? Jelas hubungannya adalah dari naskah Sunda Mangle Arum ditemukan ada sosok yang disebutkan dengan Syarif Abdul Al-Qadri, merupakan wilayah Banyumas, Kerajaan Jambu Karang yang terletak di Purbalingga. Nama tersebut diambil dari tanah aslinya, yaitu Arab yang memperdikan Cahya. Setelah Sunan Jambu Karang wafat, Pangeran Atas Angin menggantikan kedudukan mertuanya sebagai raja di Kerajaan Jambu Karang. Pernikahan atas Pangeran Atas Angin dengan Putri Sunan Jambu Karang melahirkan putra bernama Pangeran Cahya Luhur yang nantinya menggantikan ayahnya bertahta di Jambu Karang. Putra Cahya Luhur bernama Pangeran Adipati Cahya, tetapi Cahyanya tidak sempat menjadi raja karena pada saat itu Jambu Karang ditentukan oleh Mataram, ya, di bawah kepemimpinan Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Ini pertemuan pertama Banyumas dengan Mataram awal Islam, ya, Panembahan Senopati. Wangsanata, putra Pangeran Adipati Cahya atau Cahyana yang masih kecil oleh Mataram disingkirkan, ditujukan kepada penguasa tanah Upur atau Tatar Upur, wilayah Upur bernama Adipati Upur Agung. Menurut naskah sejarah Bandung, Tatar Upur, ya, ini berada di Timbanganten, terletak kota Tegaluar, Gunung Malabar, Banjaran, dan Cipeju. Jelas ada kekerabatan, dan di sini ada hubungan dengan wilayah Kersedan Banyumas atau hubungan dengan Kerajaan Jambu Karang dengan Upur. Nah, bertemunya di mana? Bertemunya di wilayah Pangandaran atau yang sekarang disebut dengan Batu Karas. Dan sosok Sembah Agung. Selanjutnya, setelah terima putri tersebut, Jang Langas dan Putri Raden Tamela berniat melanjutkan amanat Raja Mandala untuk menemui Nini Gede Aki Gede di Jurago Cianjur, sebagai dari kakak pertama keturunan Raja Mandala. Sesapanya di Batu Nunggu, tempat di Sungai Sandaan, Desa Marga Cinta, Kecamatan Cijulang, Putri Raden Tamela melahirkan bayi kembar laki-laki Katandang Sukarna. Namun anak ke-1 ketika lahir langsung menghilang dan ada secara lahiriah hanya putra kedua. Nah, ini langsung berdasarkan cerita dari Puraga Jagat, ya. Setelah beberapa hari bayi itu lahir, Putri Tamela hendak ke air dan menitipkan bayi yang sedang diayunkan oleh Jang Langas. Sebelum ke air, Putri Raden Tamela berpesan ke Jang Langas jika bayinya menangis jangan diayun. Namun Jang Langas mengayun pula sehingga bayi yang menangis itu malah diayunkan. Saat menarik ayunan, bayi masih ada dalam ayunan, namun setelah diayunkan didorong, bayi tersebut langsung menghilang. Papar Rendang Sukarna. Dari kejadian itu, Jang Langas dan Putri Raden Tamela sepakat untuk mencari jejak bayi yang hilang sambil menyiarkan agama Islam. Akhirnya rencana Jang Langas untuk menemui Nini Gede Aki Gede ke Jurago tertunda karena mencari keberadaan bayi tersebut. Ini sepeninggal dari sosok yang umum kaitannya dengan sejarah, bahwa ada hubungan keluarga
biasa antara Wangsa Manggala berbeda zaman, kemudian Sembah Agung yang berasal dari Cihaur, kemudian ada sosok Sembah Tafsirudin yang berasal dari Cirebon. Di sini sama-sama mereka tokoh maupun sosok yang menjadi suri teladan karena berbagai bendera ada di sana, baik dari keturunan Pajajaran dan Mataram, dari keturunan Raga Sangsang juga sama-sama memiliki titipan dan juga tanggung jawab kebersamaan dalam mensiarkan Islam. Dari situlah Sembah Agung memiliki poin penting terhadap hubungan antara Mataram di sebelah timur dan Banten juga dari sebelah barat, dan semuanya bersama-sama dalam penyebaran Islam di wilayah bagian selatan. Dan poin penting yang lain lagi adalah keberhasilan itu juga membuka jalan kepada selanjutnya sosok dari Syekh Abdul Muhyi Pamijahan dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian selatan hingga ke daerah Parangtritis, Yogyakarta. Kemudian untuk wilayah Galuh ada Syekh Abdul Wajah, yaitu Bagus Sataria, yang dilanjutkan oleh Kiai Abdul Satari dan Syekh Puter. Ini merupakan islamisasi yang luar biasa antar keluarga kerajaan dan keturunan dari para aulia, para ulama pada masa itu. Mereka tidak pernah memaksakan untuk masuk Islam, tapi dengan kebudayaan, dengan pemerintahan dan juga perkawinan, dengan damai, mereka bersama-sama dalam memajukan, mengembangkan peradaban di wilayah yang mereka singgahi. Itu saja yang bisa dipaparkan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi wawasan dan juga pengetahuan. Mudah-mudahan ada penyempurnaan kembali dalam pemaparan situs Sembah Agung dan kaitannya dengan sejarah dan konteks hubung kaitnya dengan cerita dan babat Pura Gajagat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.